Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Kota Sleman melalui UTY-FM Medari 90.7. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan hari ini. Podcast Dialog Dewan kali ini akan membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan sudah hadir dua orang narasumber di Smart Room kali ini. Yang pertama adalah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Respati Agus Sasongko SIP. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Panggilannya Pak Ade ya? Agak melenceng dari nama lengkap Pak. Ade itu Agus Gede. Oh, ternyata masih ada ya korelasinya dengan Respati Agus Sasongko. Ade artinya Agus Gede. Baik. Dan yang kedua adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Ibu Sutiasih SPMM. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat Bu Asih ya? Alhamdulillah. Selalu berurusan dengan para pekerja, baik di Sleman, yang di luar Sleman, yang di luar Indonesia seperti itu juga ya. Tapi dari Kabupaten Sleman. Iya. Oke. Baik, dan seperti biasa Anda bisa berdialog secara langsung, bisa menyampaikan pertanyaan kepada dua orang narasumber melalui WhatsApp 0855 285 9070. Baik, tema siang hari ini mengenai rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya adalah TKI, ya, seperti itu ya. Tapi sekarang diperhalus pekerja migran Indonesia. Memang agak ini ya, transisinya kita harus pelan-pelan gitu ya. Dan mengenai Raperda ini, saya harus tanya ke Pak Adi dulu, landasannya, latar belakangnya, mengapa harus ada Raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia? Apakah sebelumnya belum ada? Oke, Mbak Titi, terima kasih. Jadi saya kira ini kita dulu berawal dengan diskusi dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja bahwa sekalipun pekerja migran Indonesia yang dari Sleman yang bekerja di luar negeri itu tidak begitu banyak, tetapi bagi yang tidak banyak ini kita tetap ingin memberikan perlindungan pada mereka, sehingga kita ingin memastikan bahwa pekerja migran Indonesia baik pada saat menjelang keberangkatan, pada saat di negara tujuan, dan pada saat setelah pulang atau setelah bekerja itu mendapatkan perlindungan yang baik. Jadi misalnya sebelum keberangkatan kita harus bisa memastikan bahwa mereka mempunyai dokumen yang baik, lengkap, dan memenuhi syarat misalnya. Kemudian mereka mempunyai keterampilan yang memenuhi syarat juga untuk bisa bekerja di luar negeri. Kemudian kita juga pengen bahwa mereka punya orientasi yang baik sebelum berangkat ke luar negeri, punya perencanaan yang baik di jangka panjangnya, sehingga setelah mereka nanti pulang, maka kemudian ini akan memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi pekerja migran itu saja, tapi bagi lingkungannya dan juga tentu bagi Kabupaten Sleman. Jadi secara umum itu yang kita inginkan. Terus di negara tujuan, misalnya di Malaysia misalnya, atau nanti di beberapa negara di Eropa misalnya, kita juga ingin memberikan jaminan atau memberikan garansi perlindungan kepada warga atau kepada masyarakat di Sleman yang mempunyai niatan atau nanti yang sudah bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan secara baik. Jadi kita akan mengatur bagaimana pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja migran kita yang sedang berada di luar negeri gitu. Oke. Apakah ini nanti tujuannya untuk yang ilegal Bapak? Karena kalau legal itu kan pasti dokumennya, administrasinya pasti benar karena melalui jalur yang tepat. Tentu semuanya kita perhatikan, tetapi yang penting bahwa justru yang legal itu yang kemudian nanti kita kelola, karena ini yang paling memungkinkan. Kadang-kadang yang ilegal ini kan kita tidak mengetahui datanya secara pasti, namanya saya ilegal misalnya, bisa jadi mereka ke luar negerinya tidak mengurus dari awalnya atau niat keberangkatannya tidak untuk bekerja misalnya. Nah ini justru berangkatnya dari yang legal, tetapi prinsipnya bahwa seluruh warga masyarakat Sleman yang kemudian bekerja di luar negeri tentu nanti
akan kita fasilitasi dengan regulasi ini. Oke, awalnya piknik kok betah kerja aja gitu ya Pak ya. Oke, iya, ke Bu Asih deh ya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman. Apakah sebelumnya belum ada perda Bu sehingga muncul ya wacana untuk yuk kita bikin perda lagi seperti itu? Iya, undang-undang sudah ada ya, perlindungan PMI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan turunannya. Namun belum sampai kepada perda, baru beberapa kabupaten. Nah ini di Kabupaten Sleman, khususnya inisiatif dari DPRD Kabupaten Sleman untuk membuat perda kaitan perlindungan PMI. Ini bagus sekali. Kami berterima kasih kepada DPRD yang sudah perhatian terhadap PMI ya di Kabupaten Sleman, karena di undang-undang dan turunannya belum sampai ke detail ya. Kami mau mendetailkan, ada juga kebijakan dari Pemda Sleman terkait adanya fasilitasi biaya atau pinjaman modal lunak untuk membiayai para PMI yang tidak mampu, ingin bekerja tapi biayanya kurang mencukupi. Ini difasilitasi oleh Pemda Sleman. Kemudian peran dari kalurahan ini nanti di perda ini juga akan diperjelas lagi supaya lapisan masyarakat atau lapisan pemerintah sampai kepada kalurahan ini ikut hadir, ikut peduli, ikut memberikan informasi yang jelas supaya PMI di Kabupaten Sleman ini mereka berangkat ke yang legal ya, bukan ilegal. Oke. Sejauh ini kalau dari Kabupaten Sleman Ibu, PMI atau pekerja migran Indonesia itu ada berapa banyak sih? Persentasenya saja. Apakah cukup banyak? Karena tidak begitu banyak. Iya, karena beberapa informasi yang ada di media massa seperti itu ya. Kayaknya kok Sleman jarang banget ya ada diberitakan misalnya pekerja migran yang bermasalah atau mereka memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Ini belum terlalu banyak ya untuk daerah Sleman. Kalau yang diberangkatkan untuk Kabupaten Sleman lebih kecil dibanding kabupaten yang lain seperti Kulon Progo, Gunung Kidul ya. Karena memang Sleman bukan kantong TKI. Namun demikian seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Respati bahwa kita jangan sampai ada permasalahan terkait kalau sudah diberangkatkan di sana tidak mampu begitu atau berangkat dengan ilegal sehingga bermasalah. Ini kami akan menghindari, antisipasi begitu. Kalau permasalahan ada Mbak ya. Permasalahan ya yang banyak yang karena ilegal itu. Karena ilegalnya mereka tidak memiliki dokumentasi yang resmi seperti itu. Di sana ada Bu kasusnya? Ada di Wargaturi ya waktu itu, kami tidak sebutkan namanya. Itu bekerja melalui calo. Mereka diberangkatkan ke Malaysia, yang kemudian di sana gajinya dipotong oleh calo sehingga tidak sesuai dengan gajinya yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh majikan terhadap para PMI kita. Itu yang akhirnya mereka tahu ternyata gajinya tinggi ya. Kok yang diberikan hanya separuh kurang ya. Akhirnya ternyata tahu bahwa mereka itu ilegal ya, karena ketidaktahuan kan ya, akhirnya lapor dan kemudian komunikasi dengan kami juga yang Disnaker, kemudian kami dengan tim TPPO yang ada di Kabupaten Sleman untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai ke KBRI juga kami komunikasi, kemudian bisa dikembalikan dan dikembalikan. Akhirnya ini menjadi masukan kita, ternyata ini yang harus kita tangani.
satu orang tapi satu Indonesia Ibu ngerampok ya Bu ya. Ya, betul. Oke, mengenai Raperda ini Pak Ade, nanti kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang cukup urgent yang membuat Raperda ini harus segera untuk dibuat, disahkan dan juga dilaksanakan? Setidaknya ada beberapa spirit yang kemarin mendasar kita mendorong Raperda ini segera diperdagangkan atau segera menjadi regulation. Jadi yang pertama sesuai amanat Undang-Undang 18 tahun 2017 ya. Jadi memang jantungnya perlindungan itu salah satunya ada di pasal 42. Jadi pemerintah desa atau kalau dalam hal kita dalam pemerintah kelurahan itu menjadi ujung tombak yang kemudian bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran, terutama sebelum keberangkatan dan pada saat mereka sudah pulang. Nah, ini yang akan kita dorong. Sehingga setelah mereka pulang kemanfaatannya bisa optimal. Jadi kita juga sadar betul bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sleman angkanya masih cukup tinggi untuk saya kira untuk diperbaiki atau diturunkan sehingga bekerja di luar negeri ini bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, sehingga kita harus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat kita yang akan bekerja di luar negeri dan nanti setelah pulang, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa orientasi yang akan dilakukan setelah mereka pulang itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman. Dan ini menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat. Nah, ini yang kemudian akan terus kita dorong. Jadi yang pertama adalah sesuai amanat undang-undang kita akan mendorong pemerintah kelurahan untuk melakukan perlindungan itu. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Basih dan sudah saya singgung di depan bahwa memang ketika orang mau bekerja di luar negeri yang dibayangkan jangan hanya bahwa kemudian salary atau pendapatannya akan menjadi tinggi, tetapi saya kira pilihan-pilihan sektor yang akan diambil ini juga harus kita grade-nya harus sudah kita naikkan. Jadi kalau kemarin misalnya masih ada yang berpikir banyak yang di sektor rumah tangga atau kemudian di perusahaan atau di pabrik misalnya itu hanya di sektor pekerja yang tidak di level medium misalnya, nanti kita dorong misalnya di level medium atau di level yang lebih tinggi sehingga pekerja kita yang dari luar negeri itu lebih dihormati bukan karena di sana tidak punya sumber daya manusia yang kemudian tenaganya murah, tetapi memang bekerja di luar negeri karena mempunyai kapasitas dengan kualitas yang baik. Jadi sekarang kan persepsi yang ada di publik ini kan orang berangkat luar negeri karena salary-nya tinggi dan di sana dibutuhkan karena tenaga kerja Indonesia itu masih dipandang relatif dalam tanda petik relatif murah kan begitu. Nah, ini yang kemudian benar-benar harus kita dorong dan kita juga pengen mendorong Dinas Tenaga Kerja nanti lewat peraturan daerah ini bagaimana misalnya BLK-nya itu didorong untuk bisa mempersiapkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri atau pekerja migran ini di bidang-bidang yang kemudian dibutuhkan di luar negeri di sektor yang saya sampaikan tadi, di sektor yang menengah kira-kira begitu. Ini PR-nya Bu Asih sepertinya ya dan juga jajaran Pak Ade udah kode nih, jangan yang di pabrik saja Bu, jangan di rumah tangga saja. Nah, ini dari Dinas Tenaga Kerja sendiri seperti apa Bu menanggapi? Kayaknya permintaannya Pak Ade nih sebenarnya menaikkan sih Bu ya, menaikkan level pekerja kita. Monggo silakan. Sangat setuju sekali ya. Jadi kita Sleman ini kan yang diandalkan itu SDM-nya. Ya, jadi harus lebih daripada PMI yang lain. Harapannya begitu. Jadi harus dipersiapkan. Memang sebelum berangkat ini memang harus dipersiapkan. Nah, kemarin kami ada rapat koordinasi tim TKDV bersama dengan UGM Sekolah Vokasi. Kami memberi masukan bahwa terkait dengan PMI ini perlu juga disosialisasikan, dipersiapkan. Ada jurusan yang ke arah sana, mempersiapkan para PMI yang ingin bekerja ke luar negeri seperti sekolah vokasi untuk bahasa asing.
Apakah selain bahasa Inggris itu bahasa Hong Kong, Korea, Mandarin, Jepang gitu, yang banyak minat masyarakat kita ke sana. Karena kalau dilihat dari grafik peminat masyarakat kita, yang pertama adalah ke Malaysia, karena memang bahasanya sama dengan kita ya, kan saling dekat. Misalnya dekat. Kemudian biaya pemberangkatan itu dibiayai oleh mereka, oleh perusahaan mereka. Kalau yang lain biaya kita juga ya. Dengan catatan yang legal ya Bu. Ya legal ya, itu sangat menarik memang, walaupun gajinya tidak setinggi di negara yang lain, Malaysia itu, tapi mudah prosedurnya ya. Itu. Cuman Bu, image yang ada nih pekerja migran Indonesia itu kalau mereka kerja di mana, di luar negeri, wah gitu udah wah, tapi di mana? Seperti yang Pak Ade tadi katakan, di pabrik ya, sebagai rumah tangga. Nah itu bagaimana image pekerja migran Indonesia itu pelan-pelan lah kita ubah seperti itu. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh dinas? Ya tentunya kompetensi ya, persiapan skill mereka, para calon PMI yang harus melihat lowongan yang ada, mau kemana, kemudian di situ skillnya ini harus diperkuat, harus dipersiapkan, karena memang syarat PMI itu juga salah satunya adalah kompeten terhadap pekerja yang akan diisi. Gitu, jadi benar-benar harus dipersiapkan. Kalau kompeten nanti tentunya seleksinya masuk sehingga bisa menduduki jabatan yang dibutuhkan. Ya. Kalau zaman dulu itu kan kebanyakan PRT ya. Iya. Nah PRT ini rawan untuk permasalahan ya kalau majikannya baik, kalau tidak, kalau sudah masuk ke salah satu rumah ya, saya contohkan di Arab gitu ya, itu kalau sudah masuk ke salah satu rumah ini tidak ada lagi yang mengawasi, mengontrol ya. Pemerintah tidak bisa masuk juga, maksudnya tidak bisa memantau gitu. Tetapi kalau di formal, di pabrik, di tempat-tempat usaha ini dalam pengawasan pemerintah di setempat, itu mudah untuk pengawasannya. Jadi kalau ke personal itu resiko yang jauh lebih besar seperti itu ya. Oke. Pak Ade, sebelum kita break, sampai sekarang ini sudah sampai sejauh mana pembahasannya mengenai Raperda Tenaga Migran Indonesia? Jadi kita masih proses diskusi di Pansus, sekalipun sebelumnya sudah beberapa kali kita diskusikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Pada saat itu di Perda kita sempat melakukan Raperda ini, kemudian mengundang perguruan tinggi atau pihak yang kita anggap expert di bidang ini untuk melakukan kajian-kajian detail dari substansi Raperda ini. Tetapi hari-hari ini masih menjadi diskusi dan kajian di panitia khusus, dan diskusinya masih cukup panjang. Jadi kita ingin memastikan betul bahwa regulasi ini nanti betul-betul pas sesuai yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sleman. Jadi misalnya tadi menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak perlindungan itu harus seperti apa, membuka kerjasama dengan perguruan tinggi misal sebagaimana disampaikan oleh Bu Asi di depan. Jadi kan karena Sleman ini kan punya banyak perguruan tinggi, yang saya kira kita harus bisa memberikan informasi yang tepat, informasi yang pas kepada calon pekerja migran. Jadi tidak hanya kompetensi saja yang kemudian digenjot, tetapi saya kira karakteristik negara tujuan, masyarakat negara tujuan ini juga harus diinformasikan dengan benar. Nah, pola itu yang kemudian nanti sedang kita gali, sedang kita diskusikan, sehingga nanti betul-betul Kabupaten Sleman, terutama lewat Dinas Tenaga Kerja, bisa memberikan gambaran yang utuh kepada calon pekerja migran. Jadi misalnya kan ada beberapa perguruan tinggi kayak misalnya di Gajah Mada, di UPN atau di UMY misalnya, yang kemudian punya jurusan-jurusan studi, misalnya studi Asia Pasifik misalnya, ada yang melakukan kajian studi Timur Tengah misalnya. Ini kan bisa menjadi gambaran bagi calon pekerja migran saja bahwa
pinter saja atau terampil saja di sini tanpa mengetahui karakter di mana mereka akan bekerja, tentu di sana tidak akan berkembang, sehingga naiknya level sebagaimana yang kita cita-citakan, sebagaimana yang kita inginkan, nanti juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Jadi saya kira di samping kemudian kebutuhan keterampilan sebagaimana tadi saya sampaikan di depan harus dikemas oleh PLK, juga pengetahuan atas negara tujuan ini bisa komplit dan paripurna. Dan saya kira banyak ada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, terutama di Sleman, yang kemudian sudah mengkaji itu, yang barangkali hari-hari ini kita belum sempat kepikiran. Jadi misalnya di Malaysia seperti apa gitu, kalau kemudian di Eropa, kalau di Eropa Timur seperti apa, kalau di Eropa Barat seperti apa, kalau di Amerika itu, kalau di Amerika Utara seperti apa, di Amerika Latin seperti apa. Ini kan saya kira kemudian informasinya menjadi penting. Kalau itu utuh, maka pekerja migran yang nanti berangkat tentu kenaikan level sebagaimana yang kita inginkan, dan nanti harapannya itu bisa di hubungan itu bisa diatur di regulasi ini bisa tercapai. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Nah, iya. Oke, berarti masih cukup panjang perjalanannya, Bu Asih, sabar dulu ya. Sepertinya memang masih ada beberapa yang harus diselesaikan, harus didiskusikan, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di podcast Dialog Dewan kali ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa langsung kirimkan WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Oke, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM Medari. Masih membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Bersama dengan dua orang narasumber, yang pertama adalah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Respati Agus Sasongko, SIP alias Pak Ade, panggilan kerennya ya. Dan juga ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Ibu Sutiasi SPMM. Kita pasti melanjutkan dialog kita kali ini, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ada pertanyaan, bisa langsung kirimkan WhatsApp ke 0855 285 9070. Kita lanjutkan lagi. Tadi terakhir sebelum break Pak Ade menyampaikan bahwa ini masih dalam tahap pembahasan, kemudian masih banyak masukan-masukan yang harus didengarkan, dan kira-kira di awal ini apakah ada kendala? Saya kira secara teknis tidak. Jadi memang kita terbuka untuk mendapatkan masukan dari siapa saja, dari masyarakat. Jadi di DPRD ini kan ada mekanisme yang disebut public hearing. Nah, ini juga masyarakat yang bisa terlibat sangat luas, tidak hanya misalnya keluarga pekerja migran saja atau calon pekerja migran saja, bahwa bahkan seluruh masyarakat yang kemudian merasa konsen dengan persoalan ini tentu kita dengarkan masukannya. Jadi saya kira sampai hari ini pembahasan masih berjalan dan tidak ada kendala baik pada sisi substansi ataupun draftingnya. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, memang tampaknya prosesnya masih cukup panjang untuk sampai menjadi regulasi. Kita tidak ingin buru-buru karena kita ingin memastikan bahwa perda ini nanti setelah diundangkan betul-betul sudah siap dan betul-betul bisa melindungi pekerja migran kita, baik yang akan berangkat, yang sudah di luar negeri, atau nanti yang setelah pulang dari luar negeri. Oke, karena kalau bermasalah seperti tadi Bu Asih sampaikan, satu orang yang bermasalah, satu Indonesia yang kerja ya Bu ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kali ini dari WhatsApp. Yang pertama dari Nur Hayati yang ada di Trimulyo Sleman. Ada dua pertanyaan terkait pembuatan paspor gratis untuk pekerja migran. Beberapa kantor imigrasi mensyaratkan untuk ada ID PMI atau rekomendasi dari Disnaker setempat. Sementara ID PMI yang diterbitkan oleh BP2MI hanya untuk program G2G dan melalui skema P2P. Jadi bagaimana solusi dari Disnaker? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah adakah program pelatihan untuk CPNI dan prosedurnya bagaimana? Ini untuk Bu Asih sepertinya. Monggo silakan Bu. Ya, terkait dengan
paspor dulu ya. Jadi paspor itu sekarang sudah tidak lagi disyaratkan untuk adanya rekomendasi dari Disnaker. Sejak tanggal 28 Agustus 2003 ini ada surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bahwa untuk imigrasi ini untuk tidak mensyaratkan tidak diperlukan sebagai persyaratan penerbitan paspor untuk yang magang, haji maupun calon PMI. Oke, jadi sebenarnya ini harusnya imigrasi sudah tahu ya. Oke. Ya, nanti disampaikan aja bahwa penjelasan dari Disnaker tidak perlu adanya rekomendasi. Oke. Kemudian ID itu bisa didapatkan dari sistem online. Sekarang itu Serba online ya Bu? iya, mendaftar CPMI itu harus online. Ya, yang pertama itu kan harus membuat akun di sistem siap kerja miliknya Kemenaker. Di situ nanti akan setelah mendapatkan akun, kemudian daftar sebagai CPMI. Ya, melalui di sistem itu juga. Kemudian setelah itu datang ke Disnaker. Datang di Disnaker bawa dokumen yang sudah diupload di sistem itu. Kami yang memverifikasi benar nggak ini yang diupload sama aslinya. Kami verifikasi setelah kami ACC, oke. Kemudian nanti bisa memilih. Dia langsung bisa menjadi CPMI, sehingga bisa memilih lowongan negara mana yang dituju dan selanjutnya kemudian ini akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Kalau dulu namanya PJTKI. Oke, ya, ini ya. Nah, ini istilah-istilah baru seperti ini yang mungkin belum tersosialisasi secara penuh kepada masyarakat, Bu. Jadinya kan kayaknya kemarin di sini kok sekarang ganti, padahal sama saja seperti itu ya. Nah, setelah ditindaklanjuti oleh P3MI atau PJTKI ya zaman dulu, kemudian diseleksilah oleh perusahaan itu, oleh P3MI itu. Kemudian kalau lolos itu nanti si PMI sama P3MI, perusahaan yang akan menempatkan itu datang ke Disnaker. Oke. Untuk datang bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri ini karena kami harus konfirmasi kedua-duanya. Untuk pengesahan perjanjian ya, verifikasi dulu lah. Setelah oke, biasanya harus dirubah ini, nggak sesuai nih, kami damping itu pembuatan perjanjiannya. Setelah oke, baru kami sahkan ya. Setelah disahkan nanti proses selanjutnya adalah ke imigrasi sama ke BP3MI. Di situ nanti akan proses adanya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, KTKLN. Setelah itu nanti harus ada UPP ya, orientasi pra penempatan. Kemudian nanti tinggal nunggu visa dari kedutaan di mana dia akan berangkat atau tujuan ya, negara tujuan. Baru berangkat. Oke. Kalau dari penjelasan Bu Asih, apakah bisa disimpulkan ketika calon pekerja migran Indonesia ini melalui prosedur yang disampaikan Bu Asih tadi melalui pendaftaran online ini dipastikan legal ya Bu ya? Legal. Kalau yang pakai dokumen-dokumen masih fotokopian itu berarti patut dicurigai seperti itu kan Bu? Kami kan verifikasi ya, kami sebagai pemerintah yang bertanggung jawab tentunya harus sesuai semua dengan ketentuan. Iya, karena kan masyarakat selalu saja seperti yang Pak Ade sampaikan tadi, iming-iming salary-nya kalau di luar negeri itu gede. Tapi ternyata tadi ada kasus Bu Asih menyampaikan bahwa yang ilegal itu mereka gajinya dipotong setengah lebih. Nah itu yang jadi warning masyarakat nih biar gak gampang terpengaruh untuk daftar gitu loh. Ada cerita lagi Mbak, ini yang masyarakat juga perlu tahu ya. Waktu itu kami di UNY menghadiri FGD yang narasumbernya adalah dari Kemenlu, dari Barreskrim, kemudian dari
korban perdagangan Ya. orang ya yang sudah bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi dia ceritakan. Jadi dulu berangkatnya awalnya adalah dari temennya, informasi dari temennya. Ayo kerja di sini, aku kerja di Dubai. Ternyata mereka nanti pokoknya asal kamu mau ada yang ngurus. Jadi gratis semuanya. Tiket dan semuanya gratis, nanti ada yang ngurus. Itu calonnya ya. Setelah diurus, sudah berangkatlah tiket, berangkat sampai ke Jakarta. Setelah Jakarta, dia diberitahu nanti kamu bukan ke Dubai ya, tapi ke Bangkok. Ya. Terus loh, kan kamu katanya pokoknya nanti ketemu saya di sana. Nah setelah itu pokoknya nurut aja. Setelah nanti pokoknya di Jakarta tuh nginep 3 hari, nggak boleh keluar-keluar. Pokoknya nanti ada orang yang jemput di sana. Setelah itu sampailah ke Bangkok, Kamboja, maaf, di Kamboja ya, ke Kamboja. Kemudian di sana dijemput juga. Kemudian nanti jangan kaget ya, nanti ketemu saya harus melalui perjalanan air sama hutan. Loh kok bisa? Pokoknya nanti ketemu saya di sana. Setelah benar air sampai hutan, di sana ditemukanlah atau sampai ke tempat mereka temannya itu berada di salah satu bangunan ya. Terakhir di sana bahasanya itu sudah bahasa Mandarin. Kemudian disuruh tanda tangan kontrak yang tulisannya Mandarin, tidak bisa membaca, tidak tahu apa isinya, terjemahnya juga. Ternyata ya di dalamnya itu menurut mereka ini yang korban bisa pulang, ada salah satu yang kalau tidak sesuai target kerja, dia akan diambil ginjalnya. Nah, itu termasuk adalah TPPO. Ya, di situ mereka di sana banyak ternyata warga Indonesia yang sudah kerja di sana. Kerjanya apa? Menipu orang Indonesia. Makanya tidak disyaratkan bisa bahasa Inggris. Ini perlu dicurigai. Kalau ada tawaran-tawaran kerja ke luar negeri gratis, tidak perlu bahasa Inggris ataupun bahasa tujuan, bahasa negara tujuan, itu perlu dicurigai. Ya. Kemudian di sana si Mbak ini menyaksikan mereka yang tidak targetnya tidak terpenuhi. Untuk laki-laki itu di kekerasan. Kalau yang wanita suruh sampai ke 24 jam dia bekerja. Kerjanya itu, makanya dia pesan, makanya jangan mudah klik-klik itu. Apakah dari sana? Nah, seperti itu. Jadi sudah dikembalikan banyak sekali oleh Baris Krim dan Kemenlu. Tapi ini yang berangkat kan ilegal ya. Nah ini perlu diinformasikan ke masyarakat. Makanya hati-hati ya, masyarakat untuk informasi kerja ke luar negeri. Kalau ragu-ragu bisa bertanya ke Disnaker atau ke BP3MI yang ada di Jogja ya, sebelum bandara. Ya, berkaca dari kasus yang disampaikan Bu Asih, Pak Ade, nanti dalam Raperda ini kira-kira bentuk perlindungan apa saja yang akan dimasukkan dalam Raperda ini? Ya, saya kira mengulangi yang saya sampaikan, kita ingin memastikan bahwa setiap pekerja yang akan berangkat di luar negeri itu harus punya kapasitas, punya keterampilan, punya tujuan yang jelas, dan tentu seluruh dokumennya sudah terpenuhi. Nah, tetapi saya kira edukasi, belajar dari kasus yang disampaikan Bu Asih, edukasi bagi masyarakat ini menjadi penting. Ini nanti juga menjadi salah satu hal yang akan kita atur di dalam regulasi ini. Bagaimana kemudian masyarakat memahami bahwa misalnya ini bagi kita, karena kebetulan kan negara kita ini negara yang
cukup besar secara geografis, sehingga perjalanan ke luar negeri itu menjadi sesuatu yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Beda misalnya bagi negara-negara yang kayak di Eropa Barat begitu. Jadi dari Jerman mau ke Inggris, dari Inggris mau ke Prancis, ini kan sebagaimana kita dari Jogja mau ke Palembang dan sebagainya. Nah, termasuk perjalanan-perjalanan ke luar negeri ini juga harus saya kira masyarakat sudah harus mulai dibiasakan bahwa perjalanan ke luar negeri juga sebetulnya perjalanan yang biasa saja. Jadi mereka ke luar negeri misalnya tidak harus karena untuk bekerja saja, misalnya bisa jadi untuk liburan, untuk umroh dan sebagainya. Termasuk kemudian kita dorong anak-anak muda kita untuk mulai berpikir belajar di luar negeri, sehingga ini menjadi sesuatu yang biasa. Termasuk tadi pengurusan paspor masih menjadi pertanyaan, karena saya kira persentase masyarakat kita yang punya paspor ini juga belum banyak, cukup kecil. Padahal ini kan paspor ini sebetulnya kan cuma identitas yang kemudian laku di banyak negara kan begitu. Problemnya kan nanti kalau mau luar negeri seharusnya di bayangan saya justru misalnya di visanya mau kerja, apa mau liburan, apa mau anak begitu. Tapi kalau paspor ini saya kira juga sudah mulai harus diberikan pemahaman ke masyarakat bahwa mempunyai paspor ini juga menjadi sesuatu yang penting. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa perjalanan luar negeri ini juga sesuatu yang sebetulnya biasa saja. Jadi bagi kita masyarakat di Sleman misalnya, pergi ke Manado sama pergi ke Singapura ini kan relatif hampir sama sebenarnya. Malah ke Manado, Pak. Jadi saya kira penerbangan yang melayani juga sudah ada yang misalnya begitu. Mungkin perjanjian G2G antara Indonesia dengan Singapura mungkin tidak perlu pakai visa dan sebagainya. Ini yang saya kira juga menjadi edukasi penting, sehingga perjalanan sebagaimana tadi sempat diceritakan oleh Bu Asih bahwa ada orang yang kemudian sempat tertipu sampai ke Kamboja dan sebagainya. Ini kan mungkin sebelumnya tidak pernah punya bayangan ke luar negeri itu seperti apa dan di sana seperti apa. Jadi ini nanti yang kemudian akan kita atur dengan melibatkan banyak pihak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, masyarakat juga sudah harus mulai mengerti bahwa ternyata dunia di luar itu juga ada banyak jenis dan banyak karakternya begitu. Sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, agak beda sih kita ke karakter orang yang di Eropa dengan di Amerika itu dengan di Asia dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Ade dan juga Bu Asih, kita break lagi. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di podcast Dialog Dewan kali ini. Dan masih diingatkan lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung kirimkan WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTFM dari Hits Tanpa Henti. Masih bersama dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Respati Agus Sasongko SIP, dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Ibu Setiasih SPMM. Masih membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kita tinggal punya waktu sekitar 10 menit, tapi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Ini lebih ke Bu Asih sepertinya, Pak. Pak Adi sabar dulu ya. Baik, kita ke Bu Asih. Ini ada pertanyaan dari tunggu sebentar, Nadia yang ada di Godean. Ketika ada PMI yang sakit atau terlantar di luar negeri, apakah pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia bisa membantu untuk melacak keberadaan PMI supaya bisa ditangani lebih cepat? Oh nggak, Bu Asih? Iya, di negara tujuan itu kan ada perwakilan yang sudah ditunjuk oleh Kemenaker ya. Di sana harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di negara tujuan. Di titik-titik tertentu Kemenaker sudah menempatkan dubes-dubes dari dubes-dubes untuk masing-masing negara itu untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan PMI. Bisa lapor ke sana. Kemudian PMI juga dijamin
kesehatannya oleh BPJS Ketenagakerjaan kalau mereka kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Itu kemudian kalau mereka bekerja ke perusahaan, pastinya perusahaan akan bertanggung jawab. Ya, itu di situ kan di dalam perjanjian penempatan itu memang perlu tahu isinya apa. Itu perlindungan tentunya harus ada di situ. Jadi banyak juga yang ini mau memulangkan, kami bersama PP3MI memulangkan PMI yang sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh, itu dipulangkan. Ya, diurus ya, biayanya oleh negara ya. Kemudian kalau tergantung kondisinya ya. Pada saat itu Pemda Sleman pun pernah membiayai pemulangan. Jadi nanti dilihat dari kasusnya. Jadi untuk yang sakit tidak lama tidak sembuh-sembuh ini bisa dipulangkan. Nanti komunikasi saja dengan kedutaan akan komunikasi dengan asalnya PMI. Tapi catatannya harus legal ya Bu ya? Iya. Kalau ilegal gitu tadi ya semuanya rempong ya Bu ya. Tapi semua diusahakan. Semua diusahakan. Oke. Baik Bu, ini ada juga WhatsApp dari saya cuma pengen apakah benar seperti itu dari Erna yang ada di Pondok Putri Seturan, pekerja imigran di luar negeri seringnya dijual jadi PSK. Ada kasus seperti itu Bu? Nah, itu yang namanya perdagangan orang. Jadi termasuk memang ada ya. Dan tadi sempat disebutkan bahwa ternyata malah temannya sendiri, orang Indonesia sendiri yang menipu orang Indonesia. Itu pasti legal itu. Ya maaf, ilegal. Iya. Kalau legal tentunya pasti ya yang dituju atau nanti akan bekerja di apa jobnya itu pasti jelas. Iya jelas dan ada perjanjiannya. Oke. Ada dari Lucy di Jakal, apakah ada kegiatan yang disiapkan untuk mendukung pengiriman, penempatan, perlindungan dan penjemputan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai domestic worker? Ya, untuk persiapan pemberangkatan itu ada namanya orientasi pra pemberangkatan. Tentunya tidak ke teknis sekali ya. Ini wajib itu sebelum berangkat ada OPP. Tapi untuk Sleman kita nanti siapkan untuk pelatihan Pak. Ya, pelatihan bagi para calon PMI yang ingin latihan dulu. Kadang kan sebelum terjun ke medan udah tahu dulu bekalnya, udah dapat dulu gitu ya Bu ya. Ingin latihan apa gitu bisa nanti difasilitasi oleh Pemda Sleman melalui BLK, melalui LPK, atau kita kasih masukan juga kepada perguruan tinggi ya untuk bisa mendukung kaitan dengan skill atau kompetensi para calon PMI. Itu kalau yang gratis tentunya yang dari Pemda Sleman ya. Kalau yang di perguruan tinggi tentunya itu bayar. Iya, tergantung pilihan ya Bu ya. Oke, Pak Ade, untuk Raperda ini apakah nanti juga akan ada dimasukkan sanksi yang bisa langsung dituangkan di dalamnya, mengingat kalau menurut saya masalah tentang PMI ini cukup krusial. Iya, tentu itu akan kita atur, terutama nanti mungkin bagi sekarang namanya Biro Jasa Bapak yang memberangkatkan tenaga kerja. P3MI. Ya. Oke. Jadi nanti saya kira bagi pihak yang melakukan rekrutmen atau mengkonsolidasikan calon tenaga kerja nanti tentu akan kita atur di dalam regulasi ini. Tentu kebanyakan nanti hanya bersifat administratif karena ini kan peraturan daerah. Nah, kemudian berikutnya tadi yang belum sempat kita diskusikan secara detail karena ini waktunya sudah akan selesai. Jadi kita di Perda ini pengen memastikan bahwa nanti hotline atau call center yang dimiliki Pemda Sleman itu betul-betul berfungsi dengan baik dan akan kita integrasikan dengan
pemerintah kelurahan, sehingga misalnya warga pekerja migran ini juga bisa mendapatkan informasi yang update tentang warganya yang bekerja di luar negeri yang misalnya mengalami masalah dan sebagainya, yang sakit misalnya, atau kemudian menjadi korban human trafficking misalnya, ini kemudian bisa diketahui dengan detail. Nah kemudian setelah bekerja kita juga nanti akan mengatur, jadi jika memungkinkan juga ada, kalau tadi ada orientasi para pekerja, nanti juga ada orientasi pasca kepulangan, dan tentu ada fasilitasi reintegrasi secara menyeluruh, reintegrasi ekonomi, reintegrasi sosial, reintegrasi budaya, kemudian juga pemberian akses atau informasi yang terkait dengan peningkatan skill. Nanti masih juga menjadi pekerjaannya Dinas Tenaga Kerja bagi mereka yang sudah pulang dari luar negeri, dan tentu harapannya sudah mempunyai model pengetahuan, termasuk kemudian model ekonomi untuk diberikan skill supaya kemudian punya opsi atau punya pilihan untuk PMI Purna dalam bekerja, berkarya, berwirausaha, atau bahkan melanjutkan pendidikan. Ini yang kemudian nanti juga akan kita masukkan di dalam regulasi ini. Kemudian juga ada jaminan ketersediaan informasi terkait dengan organisasi atau kelompok atau paguyuban para pekerja atau pasca pekerja migran yang ini tentu bisa menjadi wadah bagi mereka untuk saling bertukar informasi, dan tentu juga nanti ini bisa dikerotularkan kepada masyarakat yang lainnya, sehingga saya kira pengalaman-pengalaman baik ini bisa ditularkan, dan tentu ini nanti juga harapannya bisa bisa turut menyelesaikan beberapa problem-problem yang ada di Kabupaten Sleman. Oke, baik. Dan tinggal 2 menit terakhir apa Bu? Singkat saja harapan yang disampaikan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja mengenai Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sleman nantinya. Iya, para masyarakat khususnya yang ingin bekerja ke luar negeri, pertama harus disiapkan kompetensinya. Ya, harus sesuai dengan lowongan yang akan diisi atau yang dilamar gitu. Setelah itu komunikasikan juga dengan Disnaker atau PP3MI yang ada di provinsi supaya benar apakah ini lowongan legal atau bukan gitu. Kemudian sesuai prosedur ya, jangan jalan pintas, jangan kena bujuk rayu calo yang mengiming-imingi gratis dan yang akhirnya tidak bertanggung jawab apabila terjadi masalah. Kemudian lagi untuk pasca atau pulang dari bekerja ke luar negeri, ini mohon untuk lapor supaya kami bisa mendata yang kemudian bisa kami berdayakan. Karena tadi belum disinggung ya, kami juga memberdayakan para Purna PMI, ada paguyubannya, supaya mereka bisa pulang dari luar negeri tidak nganggur lagi, tapi harus wirausaha atau mau apa ya nanti ada wadahnya seperti itu ya. Ya, uangnya juga tidak sia-sia ya berjuang di luar negeri. Bisa dimanfaatkan untuk hari tuanya. Oke, baik Pak Ade, singkat saja harapan sebagai legislatif dalam untuk Raperda ini. Ya, semoga dengan nanti diundangkannya peraturan daerah ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat yang pengen bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran, dan bisa membantu pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengurangi pengangguran terbuka ya, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman. Oke, baik, terima kasih Pak Ade dan juga Bu Asi. Semoga saja Raperda ini segera terselesaikan ya. Insya Allah tahun ini semoga bisa langsung dimanfaatkan juga ya. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY FM dari TV pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.